Salam, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui audio ini. Namun sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak buat setiap karunia dan anugerah yang Kau limpahkan atas kami. Terima kasih buat setiap kesabaran yang Kau berikan kepada kami untuk menunggu kami, menantikan kami untuk berbalik kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa buka hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan Engkau berbicara. Dan pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini Tuhan, sempurnakan setiap kalimat Bapa, dan biarlah segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan, ampuni jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau saja yang ambil alih akan firman-Mu. Engkau yang ambil alih mulut hamba-Mu, Engkau yang ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi seorang murid yang mendengarkan Engkau berbicara dan mentaati Engkau untuk melakukan apa yang Kau firmankan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita akan melihat Alkitab kita di 2 Petrus 3 ayat 1 dan 16, dan saya akan membacakan firman ini kepada kita semua. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jika saudara sedang memegang Alkitab ataupun handphone, tolong dibuka Alkitabnya ya, aplikasi Alkitab ya. Jangan dibuka aplikasi Facebook atau WhatsApp. Ya, saya memang tidak bisa melihat apa yang Anda buka, tapi saya percaya saudara-saudara pasti membuka Alkitab. Amin. Oke, kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 16. Saudara juga bisa baca, saya juga akan baca. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru
dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Di ayat 14 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan mengharapkan bagi kita bahwa kita harus ada sesuatu tindakan, yaitu usaha, ubah sikap agar hasil ada. Ya, dimana kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Rasul Petrus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tujuan Tuhan datang ke dunia nanti adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Bukan saja mereka yang melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak karya keselamatannya. Selain itu, kedatangan Tuhan nanti juga untuk memberikan upah kepada orang-orang yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Dengan kata lain, jerih lelah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan diperhitungkannya. Kedatangan Kristus yang kedua kali ini bukan dongeng, bukan tafsiran, bukan hayalan. Ini adalah sesuatu yang pasti, karena Tuhan sendiri menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bila kita peka rohani kita pasti memahami tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, jelas sekali yang Tuhan sampaikan tadi di ayat 3, yang terutama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Wow, sekarang bukan hal yang baru. Kita sudah banyak mendengar. Kita yang melayani Tuhan, kita yang ikut Tuhan. Kadang-kadang orang-orang terdekat kita sendiri, melayani terus kau, nggak kau dapat apa-apa. Kau lihatlah si anu sana, kau lihatlah anak Namborumu sana, kau lihatlah anak tetangga kita di sana. Mereka mana melayani Tuhan, udah bangun rumah mereka, udah buat ini mereka. Sering sekali kita kayak, aduh ya gimana ya Tuhan, kita ragu, kita bimbang. Namun pada hari ini, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebenarnya orang-orang seperti ini pasti akan muncul, dan mereka akan mempertanyakan di manakah janji kedatangan Tuhan. Oh, dan tidak heran sekali, ada orang yang sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama tahu Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tiba-tiba pura-pura mereka tidak tahu janji Tuhan, pura-pura mereka tidak paham akan ciptaan Tuhan, pura-pura mereka semuanya kayalah, udah tahu aku itu. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa sejak semula Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita sebenarnya harus menyadari ketika banyak pergumulan dalam hidup kita, ketika banyak masalah dalam hidup kita, ketika banyak tekanan dalam hidup kita, ada satu hal yang jangan pernah kita lupa, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Kita harus kembali ke sana. Terlepas dari banyaknya persoalan hidup, terlepas dari banyaknya pergumulan hidup, terlepas dari banyaknya doa-doa kita yang belum terjawab. Tapi sadarlah, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia akan selalu menghargai setiap jerih payah kita. Waktu adalah rahasia Tuhan. Waktu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah tetap setia melakukan panggilan Tuhan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Akan tetapi saudara-saudaraku di ayat 8 yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini kita penting, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, ya. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kadang-kadang dalam perkataan ini gimana ya? Satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Walaupun di mata manusia ada perbedaan besar antara satu hari dan satu tahun, dan perbedaan yang jauh lebih besar lagi antara satu hari dan 1000 tahun, namun di mata Allah yang berdiam dalam kekekalan, di mana tidak ada pergantian, tidak ada perbedaan, sebab semua hal yang telah lalu kini akan datang, selalu ada di hadapannya, dan penundaan 1000 tahun tidak begitu berarti banyak baginya, bagaikan satu hari 1 jam bagi kita. Nah, atau 1 jam bagi kita. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita melalui ayat ini dalam Petrus ini, kebenaran ini. Untuk yang satu ini, Rasul Petrus tidak ingin kita tidak mengetahuinya, ketakjuban yang kudus dan ketakutan yang penuh hormat terhadap Allah. Bukan takut dia marah, bukan takut, tapi takut hormat kepada Allah, takut akan Allah. Kita sangat perlu untuk itu. Bagaimana kita takut sama Allah? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Ya, dia Bapa yang baik, dia sahabat yang baik, dia teman yang baik. Pada saat engkau marah, pada saat engkau kesel, pada saat engkau bingung, pada saat engkau takut, pada saat engkau happy, whatever you feel, apapun yang kamu rasain, engkau bisa datang dan bersandar di hadapannya. Tapi jangan pernah lupa bahwa Bapa itu adalah raja di atas segala raja. Bagaimana kita memiliki presiden Bapak Joko Widodo, ketika dia datang, wow, kita tahu, wow, ini Bapak Presidenku datang. Tentu saja, apalagi dia mau ketemu sama kita kan, ya pasti kita pikir, waduh, nanti pakaianku gimana ya, nanti aku ngomong bagaimana ya, nanti sikapku gimana. Kita pasti prepare. Bukan hanya kita, mungkin banyak akan orang prepare untuk kedatangan Bapak ini, untuk kedatangan Bapak Presiden. Nah, bagaimana kita ketemu Tuhan, Bapak kita, Bapak yang pencipta jagat raya ini, Bapak yang sangat luar biasa, begitu baik, dia adalah raja di atas segala raja. Harusnya kita bersikap takut akan dia, menghormati dia. Nah, kita harus tahu bahwa kebaikan Tuhan itu melebihi apapun, dan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah lupa untuk mensyukuri. Apalagi kita pura-pura lupa. Kita pura-pura lupa bahwa sudah banyak Tuhan tolong dalam hidup kita. Sering sekali karena 1-2 hal, atau bilanglah 3 hal, bilanglah 100 hal, kita ngerasa sudah 100 topik doa Tuhan tidak pernah dengar, Tuhan tidak pernah jawab. Dan kita ngerasa Tuhan tinggalkan aku, Tuhan itu ternyata tidak ada. Kita mulai curiga sama Tuhan, kita mulai ragu sama Tuhan. Kita lupa, dan sering sekali pura-pura lupa bahwa ada ribuan situasi, masalah, kebimbangan, ketakutan yang dimana Tuhan selamatkan kita dari sana. Kita pikir Tuhan tidak ingat janjinya. Kita berpikir Tuhan akan memikirkan anak-anaknya yang lain. Kita ngerasa doa kita itu udahlah. Saya pernah punya teman begini. Terus saya bilang, namanya Roy, kamu doalah, minta sama Tuhan segala sesuatu. Dulu waktu sekolah kita
kan banyak anaknya. Ya nggak mungkin lah saya terus didengerin. Ya, biarlah anak-anaknya yang lain dulu berdoa. Tidak. Tuhan ya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi dia selalu ada dimanapun orang percaya ada. Itu hebatnya Tuhan. Sebanyak apapun orang percaya, dia selalu ada di sana. Itu luar biasanya Tuhan. Baru saya bilang, tidak, Tuhan itu ada. Kamu berdoa saja, hidupmu akan dilupakan. Dan dia tertawa. Dan saya harap dia berdoa saat itu. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Bukan karena dia lalai, bukan karena dia tidak bisa mendengar kita berdoa, tapi sebenarnya karena kita tidak percaya, karena kita tidak sabar. Kita selalu merasa, Tuhan kau kenapa selalu buat begini? Kenapa Tuhan selesai masalah satu, masalah yang lain datang, bahkan lebih besar. Selesai lagi masalah ini, datang lagi masalah lain. Kapan sih Tuhan hidupku lepas dari masalah? Tidak pernah. Saya jamin saudara tidak akan pernah lepas dari masalah. Sama seperti saya jamin saudara, selama saudara percaya, saudara tidak akan pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan akan selalu menolong saudara dalam situasi apapun. Dia ingat janjinya. Sekalipun saudara berpikir, sekalipun banyak orang berpikir dia lalai, tidak, Tuhan tidak lalai. Ia sabar terhadap kita. Nah karena itu dia bilang, janganlah kamu jadikan kesabaran Tuhan itu jadi tempat kamu untuk bermain. Kalau kita lihat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang begitu, dia tidak mau tobat. Kita tanya, kenapa kau nggak mau tobat? Nanti-nantilah itu, bisanya itu, masih banyak kerjaan. Nanti-nantilah ke gereja itu, nanti-nantilah berdoa itu, nggak apa-apa lah itu. Tidak. Sebenarnya dengan begitu Tuhan sedang memberikan kita waktu untuk bertobat. Bukan waktu itu nanti-nanti. Tuhan tunggu kita. Karena apa? Hati Tuhan, hati Bapa tak mau ada yang binasa. Dia mau semua orang berbalik dan berdosa. Tuhan akan hadir. Dan Tuhan akan datang seperti pencuri. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Bahkan Tuhan juga mengakui, aku akan datang seperti pencuri. Dia akan datang seperti pencuri, siapa tahu. Bayangin saudara, jika malam ini saudara tahu akan ada pencuri ke rumah Anda. Pasti saudara sudah prepare nih, sudah siapin semua apa kira-kira yang akan saya buat jika pencurinya datang. Atau mungkin kalau orang yang berani mungkin punya nyali, telepon polisi, kami dapat ancaman Pak, nanti rumah kami dicuri. Saya pikir tak ada orang begitu, tidak ada pencuri yang lapor, saya akan curi rumah kamu nanti, tidak. Bahkan kalau kita dengar saja di komplek kita akhir-akhir ini di komplek kita ada kehilangan motor, dan langsung dapat info di grup WhatsApp. Wah, motor hilang. Gimana ini? Ya, diskusi di grup. Dan yang lain berjaga-jaga. Wah, motornya dikunci 2, gerbang dipastikan dikunci, yang gak ada gerbang mungkin dirantai itu motor. Everything prepare, yang lain-lain dijaga-jaga. Nah karena itu kita juga sama. Tuhan sudah bilang, aku akan datang, aku akan seperti pencuri. Harusnya kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Karena kita nggak pernah tahu jam berapa, kapan Tuhan itu akan datang. So jangan main-main lagi ikut Tuhan. Jangan buang-buang waktu lagi ikut Tuhan. Jangan abaikan lagi nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan itu mungkin lewat hambanya, lewat orang sekitar kita, bahkan bisa saja lewat anak kecil. Mungkin lewat teman kita.
Tuhan berbicara sama kita. Cuma kita nggak dengar nih, nggak dengar karena apa? Karena kita sudah bosan, kita sudah malas, sikap kita sudah tidak benar. Karena itu hari ini diingatkan dalam kitab 2 Petrus ini supaya kita jangan lupa. Tuhan bilang kamu jangan lupa. Kamu dengar yang satu ini, tidak boleh kamu lupakan. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya kita jangan tunda-tunda. Kapan sungguh-sungguh sama Tuhan ini sekarang? Kapan serius sama Tuhan ini sekarang? Kapan takut akan Tuhan itu sekarang? Kapan itu bersekutu sama Tuhan ini sekarang? Kapan sungguh-sungguh sama Tuhan? Ya sekarang. Ya semuanya itu sekarang. Jangan main-main. Serius ini kata Tuhan. Gak boleh kamu lupakan. Tuhan juga ingatin kita. Aku datang seperti pencuri. Nah karena itu kita harus sadarin. Kita itu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur. Langit dan bumi akan binasa, tapi firman Tuhan kekal tetap selama-lamanya. Amin. Nah kalau kita lihat ini, tetapi ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang mana di sana terdapat kebenaran. Kita bersyukur buat Tuhan. Kita begitu tahu bahwa Tuhan akan memberikan langit yang baru, kehidupan yang baru di mana dan kebenaran di sana. Wow, kalau kita pikir-pikir tahun 2020 ini tahun di mana kita bingung nih bagaimana, kita pun nggak tahu. Terlebih-lebih pandemi ini membuat banyak sekali pergerakan-pergerakan, baik itu ekonomi, pendidikan, ya pekerjaan dan segala macam ya terhambat. Itu ya, kita betul-betul menyayangkan ini dan ya kita pasti banyak yang sedih juga. Namun tetap kita harus jangan lupa untuk terus berharap sama Tuhan dan mengerjakan keselamatan kita, mempercayai Tuhan yang akan menepati janjinya. Kita percaya Indonesia ini akan sembuh dari COVID-19 ini, dunia ini akan sembuh. Tapi kita harus tetap berdoa. Bagian kita adalah berdoa. Apalagi kita bukan orang yang, apalagi kita ya khususnya kita tidak paham juga ya mungkin soal kesehatan sejauh mana, hanya mungkin sekilas saja. Ya nggak banyak bisa kita lakukan. Atau mungkin ada yang teman kita yang kena COVID positif, atau saudara kita, atau siapapun yang kita tahu ada COVID, atau kita baca koran, atau kita dapat berita dari mana-mana, detik.com dan segala macam, atau kita dengar itu semakin bertambahnya angka yang positif, kita bisa mengambil tindakan berdoa di mana Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan kita adalah penyembuh. Dia akan memulihkan bangsa kita. Dia akan selesaikan semua. Tapi kita jangan lupa, jangan anggap sepele. Kita nggak bisa kasih obat, berdoa kalau kita tidak mau. At least kita berdoa. Paling nggak kita berdoa. Kita berdoa buat orang yang sudah kena COVID supaya sembuh, ya, keluarga yang ditinggalkan juga supaya terhibur, dan ekonomi juga mereka semakin membaik. Kita berdoa karena sekarang ekonomi dunia betul-betul turun, ya, dan pendidikan apalagi banyak lagi anak sekolah yang sangat dini semuanya by online, capek radiasi handphone atau laptop yang kadang-kadang membuat orang tua juga stres. Orang tua yang harus merangkap jadi guru, orang tua merangkap jadi ibu rumah tangga, jadi tukang masak, semuanya di situ. Ini lagi anak-anak. Tapi kita juga harus sadar bahwa guru-guru juga capek, ya, guru-guru juga kewalahan, guru-guru juga berkumur. Ya kita nggak bisa saling menyalahkan. Kita belajar, berdoa supaya COVID ini selesai, sembuh. Kita terus percaya Tuhan akan selesaikan. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lompat di ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh iman yang terbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, kita belajar dari firman ini, ya jangan kita memutarbalikkan firman Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki integritas.
Firman-Nya itu adalah iya dan amin. Dan kita tidak bisa hanya dengan menggunakan firman Tuhan. Kalau kita contoh nih, aku diberkati, aku dikasih, aku bla 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 bla, semua hal-hal yang baik-baik, indah-indah akan ada sama saya dalam hidup saya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada sedikit tekanan, kita langsung, Tuhan, tapi kan semua yang indah-indah sama aku. Kok aku punya masalah begini, kok tekanan hidupku begini? Tidak. Tuhan tidak pernah janji hidup enak loh. Tuhan tidak pernah janji tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak. Tapi Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 kalau nggak salah ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, Tuhan berjanji aku akan menyertai engkau. Nah, karena itu kita perlu, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam penyakit, waktu kita dalam tekanan, kebingungan, atau kita mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita pengangguran, tidak dapat pekerjaan, sudah capek sekali. Lihat hal-hal yang baik. Tuhan, apa maksudmu Tuhan, sampai saat ini aku belum memiliki pekerjaan? Apa arti dibalik semua ini? Mungkin bagi Anda yang kuliah, Tuhan mau Anda fokus di kuliah, ngerjain tugas dan lain-lain. Mungkin bagi Anda yang jarang bersama keluarga, mungkin Tuhan mau izinkan saudara bersama keluarga. Mungkin saudara jarang lihat Alkitab, baca Alkitab. Mungkin Tuhan kali ini Tuhan izinkan saudara untuk lebih banyak bersekutu dengan Dia. Tuhan pasti pelihara segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baik di balik itu. Selalu ada pelangi di balik hujan. Itu seperti pelangi sehabis hujan. Nah, ada pelangi. Selalu ada pelangi di balik hujan. Ya, dan kita perlu sadari. Nah, kalau coba kita dulu lihat ayat Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Tuhan siapin tempat bagi kita. Tuhan itu baik banget. Dia buat kita menjadi everything He prepare for us, semuanya disediakan bagi kita. Aku ke sana, ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu. Wow. Jadi waktu Tuhan menyediakan tempat bagi kita, seharusnya kita di dunia ini melakukan apa yang Tuhan mau. Yang belum bertobat. Ya, karena apa? Tuhan sedang mempersiapin nih, nanti Dia datang jemput kita. Dan Dia mau taruh kita di tempat di mana sudah disediakan. Bila kita peka, ya, memahami tanda-tanda kedatangan Tuhan, satu persatu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Coba kita lihat dalam Matius, ya, Matius 24 ya, ayat 3. Wah, agak sedikit panjang ini ya. Saya baca sebentar ya. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, tanda-tanda ini pun sudah terjadi, bahwa banyak sekarang datang penyesat-penyesat. Ya, banyak sekali terjadi sekarang penyesat-penyesat. Wow, mereka pikir rohani, padahal rohana ya, padahal enggak rohani ya. Nah, ya, dan banyak sekali. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang katanya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. So, everything di sini, semuanya di sini, tanda-tanda ini akan terjadi. Tetapi tetaplah kita bertahan. Amin. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perkara-perkara rohani, mengejar perkenanan Tuhan, dan berjuang bagaimana supaya kehidupan kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dalam 1 Petrus 3 ayat 14-15. Bagaimana caranya? Jauhkan diri dari segala bentuk kecemaran, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Dan juga Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Itu dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan dan punya kehidupan tak bercacat celah, menuntut usaha dan kerja keras kita. Rasul Petrus mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau sampai detik hari ini Tuhan belum juga datang ke dunia untuk menjemput kita, bukan berarti dia lalai, bukan berarti dia ingkar, bukan berarti dia lupa, bukan berarti apa yang tertulis dalam kita itu salah. Justru ini kesempatan bagi kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia tak ingin tertinggal. Siapapun kita di sini, di tempat ini, siapapun kita yang mendengarkan firman ini, mari kita gunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk bertobat, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan pada hari ini, dan kita semua pasti diberkati, dan semoga dan kita percaya dengan terus berdoa para garis depan, para dokter, dan juga pemerintahan kita supaya pandemi ini segera berlalu. Kita percaya everything already in His time. Segala sesuatu ada waktunya, dan kita percaya semuanya akan indah pada waktunya. Baiklah, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah yang luar biasa. Bapak, ajar kami Tuhan untuk selalu menggunakan setiap kesempatan dalam kehidupan kami yang Kau izinkan untuk kami bertobat, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya semua kita jemaat yang mendengarkan ini, mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.